Bertempat di Geraha Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia memaparkan berbagai strategi dan inovasi kepada para pelaku UMKM dalam acara bertajuk UMKM Days 2022, UMKM Hebat, Indonesia Hebat. Pada kesempatan ini Sandiaga memaparkan sejumlah strategi dalam pengembangan UMKM. Di era digital, UMKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk agar lebih diminati masyarakat. Ya, tadi sudah diluruskan, ada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi karena Indonesia masih bertumbuh 5%, yang ekspor harus mulai melihat kemungkinan pivot. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, Menparekraf meresmikan destinasi wisata Bandar Grise. Destinasi wisata heritage ini menyuguhkan kawasan perkampungan tua dengan pencampuran budaya multi etnis. Kita revitalisasi tanpa menghapus sejarahnya. Sejarah ini kita konsep menjadi sebuah entertainment dan pariwisata. Wisata Bandar Grise dibangun dengan menggunakan anggaran APBN senilai 47 miliar rupiah. Diharapkan destinasi wisata ini dapat meningkatkan kunjungan wisata ke kota Gresik, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri mengizinkan Piala AFF 2022 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dihadiri penonton. Tiket sudah dijual dengan harga termurah yaitu Rp90.000 dan termahal Rp1.000.000. Polri memastikan Piala AFF 2022 yang digelar home dan away bisa dihadiri penonton. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, supporter boleh menonton langsung di stadion namun dibatasi 70% dari kapasitas maksimal stadion. Kapolri yang meninjau langsung kesiapan stadion GBK bersama Menpora pada Selasa siang juga meminta panitia pertandingan menjalani standar FIFA agar berjalan lancar dan maksimal. Dan kita tentunya juga akan melaksanakan uji coba terkait peraturan kepolisian yang baru, bagaimana penyelenggaraan sistem pengamanan terkait dengan persepak bolaan. Tentunya pengaturan yang di dalam adalah steward, kemudian anggota kepolisian hanya ada di luar stadion. Kita mulai berada di ring luar stadion. Kita bisa masuk manakala nanti dari petugas keamanan penyelenggara meminta untuk polisi masuk. Sementara harga tiket sudah dijual secara online. Termahal seharga Rp1.000.000 dan termurah seharga Rp90.000. PSSI memberi diskon hingga 50% bagi supporter yang membeli lebih awal. Tim nasional Indonesia menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini adalah latihan perdana mereka di Jakarta sejak pemusatan latihan di Bali yang dimulai pada 28 November lalu. Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta jelang laga perdana Piala AFF 2022. Latihan diikuti 23 pemain, tapi Pratama Arhan berlatih terpisah pada 15 menit awal akibat cedera. Meski begitu, pelatih timnas Shin Taeyong menyebut cedera Arhan tidak serius. Di Piala AFF 2022, skuad Garuda akan bertanding 3 hari sekali. Fisik pemain pun terus ditingkatkan agar bisa bersaing di grup A yang juga dihuni Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, dan sang juara bertahan Thailand. 컨디션 잘 조절해야 되겠지. 우리 팀만 그런 것이 아니라 모든 팀의 스케줄이 다 동일하기 때문에 그 부분에 대해서는 각 팀마다
Dukungan terhadap kemajuan industri kreatif di tanah air semakin besar, termasuk untuk sektor pendanaan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kini pelaku bisnis kreatif dapat mempergunakan finansial teknologi untuk memperoleh bantuan pendanaan. Dan pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam Ayu Siang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belumlah usai. Saya Arlista Hadi. Dan saya Wilson Purba mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Investri sebagai pionir lending fintech Indonesia secara konsisten terus berkomitmen mendukung pemberdayaan para pelaku UMKM melalui akses pembiayaan dan solusi bisnis yang mudah, cepat, terjangkau, dan berbasis digital. Sebagai salah satu wujud komitmen tersebut, Investri menggelar Investri Conference atau ICON yang bertajuk Empowering the Growth of Creative Industry Through Fintech and Digital Ecosystem. Konferensi yang digelar bersamaan dengan selebrasi ulang tahun ke-7 Investri dan Bulan Fintech Nasional 2022. Investri sebagai salah satu pionir untuk bagaimana kita bisa mendukung pertumbuhan dari industri kreatif ini yang potensinya besar, karena selama 7 tahun ini Investri sudah mendanai hampir 1,6 triliun yang terdiri dari sektor fashion, sektor konten, digital agency, dan sebagainya. Konferensi yang diselenggarakan secara hybrid ini menghadirkan berbagai tokoh yang menginspirasi dari kalangan finansial, teknologi, bisnis, kreatif, pemberdayaan perempuan, serta pemangku kepentingan industri lainnya. Saya berharap konferensi ini dapat turut mendukung program pemerintah, khususnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang saat ini telah berhasil meng-onboardingkan lebih dari 20 juta UMKM ke marketplace. Mari satukan visi dan misinya melalui 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, bersama berjuang demi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sukses selalu Investri. Terdapat 3 sesi di mana masing-masing sesi membahas kolaborasi digital di industri kreatif, solusi modal bagi UMKM dari kolaborasi fintech dan perbankan digital, strategi pivot di industri hiburan dan kreatif lainnya. Selain webinar, dalam ICON 2022 kali ini, berbagai kegiatan menarik dan penampilan artis ternama tanah air juga disuguhkan untuk memeriahkan acara. Melalui kolaborasi dengan rekanan strategis dalam ekosistem digital dan keuangan, serta inovasi produk dan layanan pembiayaan, Investri berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi bisnis digital terbaik bagi UMKM. Bersama Investri, semua bisa tumbuh.